Ketika kita menyadari profesi kita apa, kesadaran itu menjadi sangat penting. Bahwa menerima teknologi, perkembangan teknologi itu akan membantu kita. Ya, kalimatnya enggak. Oke, semua listeners, kita kembali lagi ke topik yang menarik ya, utilisasi teknologi membangun profesi. Ternyata ngomongin teknologi itu nggak cuma dunia Instagram lah, atau mungkin Facebook dan lain sebagainya. Ternyata hal-hal yang memudahkan kita saat ini ya, Bro Daniel, dalam pekerjaan, yaitu kita bisa bekerja secara efektif, terus juga efisien. Ini juga termasuk dalam dunia teknologi. Nah, tadi kita bahas tentang salah satu profesi ya, Bro Daniel, fotografer. Yes. Bro Daniel katakan bahwa menggunakan Google Drive, Instagram ya sebagai salah satu platform lah. Nah, banyak juga di luar sana macam-macam profesi yang juga menggunakan berbagai macam platform. Tapi kan banyak nih platform-platform ataupun aplikasi yang disuguhkan sekarang. Gimana caranya kita mendefinisikan apakah itu fit on our profession gitu? Sesuai nggak sih sama profesi kita? Atau nanti kita udah pakai ternyata nggak sia-sia gitu, Bro Daniel. Silakan. Nah, betul, Audrey, listener, bahwa sebenarnya gini, pertama kali itu bukan masalah tools-nya, bukan masalah platformnya gitu. Oke. Ya kan? Pertama tuh kita menyadari nggak sih sebenarnya profesi kita apa? Ingat, profesi kita apa? Kayak gitu. Nah, ketika kita menyadari profesi kita apa, kesadaran itu menjadi sangat penting. Bahwa menerima teknologi, perkembangan teknologi itu akan membantu kita. Ya, kalimat saya ulang. Menerima dan menyadari bahwa teknologi itu akan membantu kita. Ya kan? Kalau kita tidak menyadari dan tidak melihat bahwa teknologi itu membantu kita, kita tidak akan melakukan apa-apa, Audrey. Percayalah. Kenapa? Karena gini, buat saya teknologi is teknologi, tools is tools gitu ya. Tapi kesadaran kita untuk maju, kesadaran kita untuk maju, itu sih sebenarnya mendorong kita untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau saya pribadi, mungkin sebagian besar juga setuju dengan saya bahwa keadaan pandemi ini sebenarnya memaksa kita untuk menyadarkan diri kita sebenarnya. Kita nggak boleh gitu-gitu aja gitu. Saya nggak kebayang gitu ya, kalau misalnya kemarin tidak pandemi gitu ya, sekolah kita masih seperti itu. Jadi kita masih nyaman dengan yang kemarin gitu. Sementara Elon Musk udah bikin wisata ke Mars. China udah berkembang dengan 5G-nya, udah bicara 6G-nya, udah bicara yang kuantum gitu. Kita masih di mana gitu kan? Nah, justru dengan kondisi ini kita kena yang namanya sekolah online. Kita kena namanya virtual meeting dan lain sebagainya. Itu kan utilisasinya banyak banget karena saya melihat bahwa banyak orang sangat-sangat diuntungkan dengan adanya teknologi ini. Seperti itu ya. Cuman memang ini tidak nyaman buat kita karena ini mengganggu kenyamanan sebelumnya, Audrey. Kayak gitu. Ya kan buat saya tidak perlu traveling lagi, saya tidak perlu ke kantor lagi atau ketemu klien lagi dan sebagainya, tapi saya bisa selesai itu di ruang virtual seperti itu. Tapi ketika penting banget, jadi akhirnya jadi penting banget, yang important untuk lakukan itu. Ya kan, terus kemudian waktu saya lebih banyak dengan keluarga dan lain sebagainya. Ya kan, terus belajar juga bisa secara online. Nah, tapi karena saya menyadari, sehingga saya equip diri saya untuk melakukan. Jadi platformnya jadi banyak. Contoh, belajar dengan Zoom, ya kan, belajar dengan Whereby, belajar dengan Google Classroom dan lain sebagainya. Lalu ngambil beberapa sertifikasi terkait dengan virtual, ngelit sebuah virtual classroom, ngelit sebuah virtual meeting, ngelit sebuah virtual training dan lain sebagainya. Tapi Audrey, smart listener, masih banyak dari kita yang menunggu kapan lewat. Masih banyak dari kita yang menerjemahkan yang kemarin dia lakukan secara konvensional ke digital dan tidak mau belajar. Ya, saya mau katakan bahwa tidak mau belajar. Kenapa? Karena ketika kita menyadari, kita akan belajar, akan cari tahu. Source-nya banyak banget, Tinggal ketik di YouTube kalau mau free. Tinggal ketik di YouTube, cari headline-nya dan pasti dapat. Pinterest kemarin, karena saya belajar tentang desain gitu ya, menggunakan handphone, saya sampai cerita sama istri saya bilang, sekarang kalau kita mau bikin apa aja, mudah loh. Lihat tuh, yang video-video yang keren-keren gini kan, itu semua dari Pinterest, diajarin. Hanya menggunakan namanya smartphone, Audrey. Nggak perlu menggunakan
kamera yang tele, bahkan punya kamera tele pun udah nggak terpakai seperti itu. Nah itu kalau kita mau. Kalau kita willing, kalau kita accept gitu ya, tidak denial, berarti kan kita akan beradaptasi tuh, triple A saya ingat ya. Kita accept, adapt, dan achieve gitu kan. Nah kalau kita udah terima, nggak denial, kita pasti akan beradaptasi. Ya kan, beradaptasi menghasilkan. Jadi kalau kita lihat profesi kita apa. Nah saya kasih contoh yang kedua. 1 bulan yang kemarin, hampir 1 bulan lah, saya dealing dengan rumah sakit gitu, karena ibu mertua saya sakit gitu kan. Sekarang kalau kita tes laboratorium, kalau dulu mesti nungguin Audrey hasilnya keluar. Lama lagi ya. Sekarang bisa di-scan, keluarin pakai online. Kenapa nggak dari dulu ya? Ya. Padahal bicara scan online itu dari dulu udah ada. Nah saya nggak tahu. Tapi karena pandemi, mau nggak mau kan, karena COVID, ya kan, jadi jangan terlalu sering ke rumah sakit gitu. Jadi bisa dilakukan online. Bahkan sekarang swab test aja bisa drive-thru. Bisa bayangkan nggak kalau kita mesti ke rumah sakit, masuk ke satu loket, kita mesti ngantri, satu loket lagi mesti ngantri, satu loket lagi mesti ngantri, satu lagi, waduh habis waktu kita, ya kan? Tapi saya melihat hanya sebagian kecil rumah sakit yang mau beradaptasi. Tapi ada satu rumah sakit ketika saya ingat tahun lalu sebelum pandemi, saya bawa si Valerie pergi check up gitu ya karena dia mau studi keluar, itu luar biasa banget. Semua computerized. Tinggal satu scan data, tinggal tempel doang, tinggal diurut. Nah, saya nggak boleh nyebut rumah sakit itu. Seperti itu kan. Nah, sementara ada rumah sakit yang besar ini kok masih konvensional gitu. Nah, yuk, kalau dia menyadari, tapi saya nggak tahu ya apakah memang punya agenda tersendiri, saya nggak tahu. Tapi beradaptasi dengan teknologi untuk membangun profesi kita, itu sebenarnya akan membuat kita yang punya profesi, itu akan sangat-sangat dimudahkan. Sangat-sangat membantu kita untuk achieve sesuatu yang lebih besar, kayak gitu. Bukan berarti mudah terus kita nggak ngapa-ngapain, saudara. Tapi sebenarnya membantu kita untuk melangkah lebih jauh, Audrey. Membantu kita untuk menjadi satu pribadi yang sebenarnya bukan hanya menjangkau wilayahnya itu cuma 1 meter misalnya, tapi wilayah itu bisa berkilo-kilometer. Kalau saya kasih analoginya. Ya kan, kalau kita cuma mampu terkenal, misalnya Audrey cuma terkenal di kompleks, sekarang Audrey itu terkenal di seluruh dunia gitu. Profesi kita seperti itu kalau kita utilisasi teknologi, ya kan? Misalnya platform apa? Kita bisa menggunakan LinkedIn untuk mengenal orang lain dan untuk belajar dari orang lain. Bukannya orang Indonesia loh, overseas, negara manapun kita bisa terkonek dengan mereka secara profesional. Seperti itu, Audrey. Jadi benar-benar luar biasa ketika kita manfaatkan dengan baik dan pastinya mudah untuk beradaptasi ya. Betul. Oke, Bro.